mentah itu menjadi sebuah data berkelompok ya. Jadi ini kan, ini pertanyaannya kan, ini dia dalam bentuk data mentah ini ya, 48, 32, 46 itu ada banyak nih. Nah sekarang kalau di buku itu dia langsung seperti ini ya, langsung sudah dikelompokkan ini data menjadi sebuah distribusi frekuensi. Nah di kehidupan sekarang banyak aplikasi yang bisa melakukan ini dengan sangat cepat ya. Bisa mempergunakan aplikasi Excel dan banyak aplikasi-aplikasi lain ya. Tahu maksudnya dalam kita bisa kerjakan itu secara komputerisasi, begitu maksudnya ya. Tapi kita harus tahu dulu gitu manualnya itu atau teknik manualnya itu bagaimana. Banyak aplikasi tinggal ketik aja nih, input aja data ini langsung dia bisa berubah menjadi sebuah distribusi frekuensi ya. Di zaman sekarang kan semua bisa ya gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi sekarang kita pahami dulu manualnya ya, cara standarnya itu gimana gitu kan. Nah, itu dulu. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan di sini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, 6 interval kelas ya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya ini kan buatlah data mentah ini yang masih berupa angka kayak ini menjadi sebuah data berkelompok dengan 6 kelas. Misalnya begitu kan. Maka ini dibikinnya standarnya seperti ini. Nah, tapi terkadang ada juga yang tidak ditentukan berapa kelas. Hanya pertanyaannya diberikan sebuah data mentah, susunlah data mentah ini menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi gitu kan. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan itu yang pertama itu, kita isi dulu, kita cari dulu. Yang pertama namanya adalah kita tentukan dulu range ya, range, tulisannya range gitu ya. Range itu dapat dari mana atau dikasih R ya gitu. Nanti dipahami baik-baik ini langkah-langkah ini. Didapat dari mana? Dari data terbesar ya dikurang data terkecil gitu ya. Data terbesar dikurang data terkecil itu dulu. Setelah dapat range itu, yang kedua kita menentukan dulu banyak kelas ya. Banyak kelas ya. Banyak kelas itu atau banyak interval kelas ya, banyak interval kelas. Interval kelas itu kalau tidak ditentukan, standarnya sih antara 5 sampai 12 gitu ya yang standar. Kalau sudah di atas 15 itu terlalu banyak itu interval kelasnya, atau di bawah 5 hanya 4 kelas interval itu terlalu sedikit ya. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan ideal? Kalau tidak ditentukan banyak interval kelasnya, maka kita mempergunakan standar aturan, namanya mempergunakan rumus atau aturan ya, aturan Sturges ya, Sturges ya, masalah gitu ya tulisannya ya. Nah, katakanlah ditentukan banyak interval kelas itu dikasih simbol K itu didapat dari 1 ditambah ya, tambah ini K ya 3,3 ya dikali logaritma N. Nah, logaritma N dalam hal ini adalah N dalam hal ini banyaknya data kita gitu ya. N-nya banyaknya data kita. Misalnya ini ada berapa buah nih data mentah ini, berapa banyak. Nah, itu N di sana. Nah, setelah dapat
banyak kelas, maka yang ketiga kita menentukan panjang kelas ya, panjang kelas, katakanlah disingkat dia P ya. P itu dapat dari mana ya? P itu dapat dari itu range ya, range R dibagi K gitu ya. Nah, jadi banyak interval kelas dan panjang kelas ini sebaiknya pembulatannya ke atas ya. Jadi kalau dia nanti ketemu desimal ya, maka kita bulatkan ke atas, itu maksudnya. Nah, itu yang ketiga. Yang setelah dapat panjang kelas, maka dan kita sudah ketemu, tinggal menyusun ya, menentukan limit bawah ya. Limit bawah, kelas interval bawah, interval kelas pertama ya. Gitu, pertama. Gitu ya, menentukan pertama atau yang paling kecil gitu maksudnya ya. Ini bisa ya, bisa mempergunakan data terkecil itu ya, X minimum itu ya, menjadi limit bawahnya, limit bawah ya. Bisa gitu, bisa juga di bawah dari limit, di bawah dari data minimum itu, tapi syaratnya nanti di data terbesar, di kelas interval terbesar itu mesti masuk dia ya, data terbesar itu di limit atas kelas interval terbesar, itu maksudnya ya. Gitu, dat X minimum menjadi limit bawah kelas interval pertama ya, atau interval kelas pertama. Nah, bisa itu ya, bisa, tapi usahakan gitu kan, jarak limit bawah kelas interval pertama atau interval kelas pertama, interval kelas pertama terhadap ya data terkecil ya, X minimum, sama atau tidak jauh beda ya, sama atau tidak jauh beda dengan ya, jarak ya, limit atas ya, atas kelas atau interval kelas ya, interval kelas teratas atau terakhir ya, dengan data terbesar. Nah, gitu, usahakan gitu ya, usahakan selisih satu lah gitu, kalau memang tidak bisa sama itu. Jangan jauh gitu, supaya jangan timpang, itu maksudnya. Sudah, yang kelima ya sudah, kita menyusun ya, menyusun interval kelas ya, sesuai yang di atas ya. Yang terakhir ya, menentukan nilai frekuensi atau frekuensi ya, frekuensi menentukan ya, menentukan banyaknya frekuensi
untuk setiap interval kelas ya, bisa dengan cara turus ya, dengan cara turus atau dengan cara yang lain juga ya, bisa dengan mempergunakan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Nah, ini dipahami dulu ya. Nah, di screenshot dulu itu ya. Ini langkah-langkahnya nih. Kita akan melakukan langkah-langkah itu sekarang terhadap data kita ini. Nah, dari data ini kita cek dulu. Kita mulai dari langkah pertama ya. Dari data kita itu sekarang kita lakukan ini datanya ya. Yang pertama kita hitung dulu range-nya. Berapa range-nya dari data kita itu? Gitu toh? Berapa range-nya sekarang? Nah, kita mesti cek dulu ya. Kita mesti cek dulu itu. Nah, itu data terbesarnya berapa ini data ini? Kelihatan nggak? Data terbesarnya berapa? Kamu bisa lihat tidak di data itu? Bisa ya? Data terbesarnya berapa itu? Kurang tapi terus. Ini. 74 Pak. Ya, data terbesar berapa? Ini toh? 70 Om. 4 toh? Data terkecilnya? 74. Iya, 74. Ya, data terbesar 74. Data terkecil? 21. 21. 16. 16. Ah, 16 Pak Guru. ada 16 ya di sini. Oke, ya. Oke, baru kita tinggal hitung range-nya. Range kita itu adalah data terbesar kita 74 dikurang 16 ya. Berapa itu? 74 kurang 16. Berapa itu? Loh, gak ada yang tahu ngurang kah? 48. 58. 58. Gitu kan? Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua. Kita hitung banyaknya kelas. Berarti 1,1 ditambah 1,1 ya, 1 ditambah 3,3 aturan Stringgestar ya, logaritma N. Berapa N kita? Nah, ada berapa banyak itu data mentah kita? Itu maksudnya N di sana. Berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ya? Betul ya? Nah, berarti logaritma dari 35 gitu. Itu berapa? Ya, berarti sama dengan ya, gitu ya. 1 ditambah 3,3 kita kalikan dulu nih dengan logaritma 35 berapa? Gitu toh? Hitung dengan alat bantu kalkulatornya ya. Kalau ada tabel logaritma pakai tabel logaritma 35, karena bilangan bulat itu hanya logaritma 10 1, logaritma 100 2 gitu kan. Logaritma 1000 3. Nah, sekarang logaritma 35. 35. Oke. Nah, saya dapat di sini 1,54406 ya. 8044 gitu kan. Nah, itu. Nah, sekarang itu kita kali dengan dikali dengan 3,3 ya toh. Berarti 1 tambah, nah ini kalikan dulu nih ya. Ini dikalikan dulu.
1,54 itu kali 3,3 ya. Ya, oke, dapatnya 5, ya. 5,0954 24 ya. 24546 ya. Baru kita tambahkan dengan 1 ya. Nah, itu. Jadi dapatnya dia menjadi berapa nih? Tambah dengan 1 dia menjadi 6, ya. 6,095424 546 ya. Nah, tapi kan ini dalam bilangan desimal gitu toh. Nah, kita bulatkan ke atas ini. 7 kelas. Bukan dibulatkan ke bawah, bukan 6. Supaya nanti data-data itu tercakup semua. Jangan ada yang di atas dia tidak masuk, di bawah bisa saja di bawah tidak masuk. Itu maksudnya ya. Nah, setelah itu baru kita sekarang menentukan pertama, kedua sudah, ketiga sekarang kita menentukan panjang kelas ya. Nah, 3 itu adalah panjang kelas P. Nah, kata sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas ya, yang kita sudah hitung sebelumnya. Berarti 58 dibagi 7 ya. Berapa itu panjang kelasnya itu kan? Berarti 58 dibagi 7 ya. Dapatnya 8, ya. 8,2857 ya. 2857 14286, tapi cukup 4 desimal aja. Ini juga kita bulatkan ke atas ya. 8,2 ini harus menjadi 9 gitu ya. Nah, itu jadi angka-angka itu pembulatan ke atas dia ini ya. Sama 9 ini ya, itu pembulatan ke atas ya. Oke ya. Nah, itu jadi angka 7 ini ya 100 nah, jadi angka itu ya. Nah, itu pembulatan ke atas ya. Ini 7 dan 9 itu. Nah, setelah dapat itu kita sudah masuk ke langkah keempat itu ya. Nah, langkah keempat itu kan sudah tinggal kita praktekkan itu ya. Oke, ya. Nah, tinggal kita praktekkan itu yang langkah keempat ya. Nah, langkah keempat itu tinggal kita praktekkan saja. Nah, tadi langkah keempat di sana menentukan limit bawah. Oke, limit bawah itu berarti kita bisa menentukan 16 dulu kita bikin ya. Oke, bagus kita kerja di aplikasi Excel ya untuk menentukannya. Oke, saya buka Excel misalnya. Oke, kita mulai di sheet baru ya. Misalnya begini, oke. Saya perbesar ya. Nah, misalnya begini. Nah, kita akan membuat di sini interval kelas ya. Di sini ya, interval kelas. Oke, ya. Kalau saya mulai dari limit bawah tadi itu adalah menjadi atau data terkecil itu sebagai limit bawah kelas interval pertama, berarti mulai dari 16 dia. Gitu toh? Betul ya? Sampai berapa gitu kan? 16 sampai berapa? 16. Oke. Nah, sampai berapa? Limit atas dari kelas interval pertama. Berarti kita bikin mesti 7 kelas ya. Bagiannya kelas kita tadi 7. Saya bikin sampai di 7 kelas. Oke. Berarti yang pertama itu
Yang mana? 16 sampai berapa gitu. Kalau panjang kelas kita tadi berapa? Panjang kelas kita tadi di sini 9 toh? 9 kan? Ini toh? 9 dia. Panjang kelas kita 9 ya. Ini 9 ini. Ya toh, 9. Nah, ini. Ini tadi keduanya ini apa? Dibulatkan ke atas ya. Pembulatan ke atas. Oke. Nah, 9. Kalau panjang kelasnya 9, maka di sini 16 sampai berapa itu pertanyaannya dulu. Bah, nggak ada suara nih. Kamu mendengar saya nggak? Halo? Benar, Pak. Apa ini Asem ini? Kau dengar saya Kak Patem, Kak Asem ini. Kau marga ada 2, ada Asem, ada Patem lagi. Mana yang betul? Hah? Kau dengar saya kah? Dengar toh? Gitu ya. Nah, jadi berapa dia sekarang? Berapa ini? Ini mana tadi? Ini. Kalau panjang kelas kita 9, kita mulai dari 16, maka di atas ini jadi berapa? Nah, itu pertanyaannya. Bah. 25, Pak. Berapa? 25. Itu yang salah kan. Jadi yang dimaksud dengan panjang kelas ini hati-hati ya dalam distribusi frekuensi itu harus tahu betul ya. Karena nanti dalam rumus-rumus ke depan itu panjang kelas itu digunakan. Yang dimaksud dengan panjang kelas itu adalah maka banyaknya data yang masuk di kelas interval kelas pertama itu ada 9 data yang bisa masuk. Maksudnya 9 bilangan. Jadi dalam menghitungnya 16 ini mesti masuk, ngerti ya? Nah, kalau kau bikin 25 itu sudah 10 nanti, ya kan? Kalau hitung. Jadi mesti dihitung dengan jari bisa lah, kan? Jadi kalau hitung aja 9 kali start dari 16, maksudnya begitu. Berapa sekarang? Yang ke-9-nya, kan gitu. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Betul ya 25 ya. Kalau panjang kelas ya 25 ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh bukan, 24 ya. 24. Jadi bukan 25. Jadi sini mesti 24. Nah, ini baru betul panjang kelasnya 9. Karena si 16 ini masuk hitungan. Hitung mulai 1 itu dari 16. Mengerti ya? Ngerti kah? Ngerti, Pak. Jadi bukan ditambah 9, tambah 8 ya. Turun 1 dia. Kalau bilangan bulat ya harus tambah 8. Nah, berarti di sini start dari 25 gitu kan. Sampai berapa lagi gitu kan? Nah, kalau kita cek tadi ini 24 itu ditambah 8. Jadi ini bisa juga kita bikin rumus di Excel ya. Berarti itu 24 ini ditambah 1, naik 1 kan? Tambah 1 ya, tambah 1. Oke, 25 dia. Nah, di sini nanti kita bikin rumus aja yang ini ditambah 8. Nah, 33 dia. Gitu kan? Nah, ini 33 dia. Oke, 25 sampai 33. Kalau hitung ini panjang kelas 9 juga ini. Kalau kita hitung mulai dari 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 9 kali. Nah, ini tinggal kita copy aja. Di Excel ini kan enaknya kerjanya begitu ya. Copy. Jadi kita tidak perlu hitung satu-satu lagi. Ah, ini dia. Ini alternatif pertama kelas interval dari data mentah kita tadi, dari ini ya. Itu alternatif pertamanya itu. Nah, hanya kita cek dulu ulang apakah ini sudah ideal, apakah ini sudah benar-benar ya. Cuman
apakah ideal atau tidak. Kita perhatikan 16 ini ya, terhadap data terkecil kita selisihnya 0, sama ya, 16 kurang 16 0. Nah, kita cek limit atas sesuai keterangan tadi nomor 4 itu, limit atas dari kelas atau interval kelas ke-7 itu 78. Nah, 78 dengan 74 data terbesar kita selisihnya 4. Ya kan? Ngerti ya? Berarti timpang dia, ada ketimpangan. Padahal tadi diusahakan katanya ya. Usahakan jarak limit bawah interval kelas pertama terhadap data terkecil sama atau tidak jauh beda dengan jarak limit atas interval kelas teratas dengan data terbesar. Nah, itu. Nah, kalau ini kita sepakati, maka kita masih timpang di poin 4 tadi ya. Nah, sebaiknya bisa kita rubah ini agar jaraknya tidak jauh beda. Maka 16 ini saya kasih turun. Saya tidak pakai data terkecil sebagai limit bawah. Bisa apa? Bisa. Jadi saya bikin dia di sini ya. Karena tadi di sini selisihnya 4, di sini tidak ada selisihnya, maka saya ambil 2 dari sini. Maka turun 2, maka di sini menjadi 14 gitu ya. Nah, 14 gitu. Ini alternatif yang berikutnya. Sampai berapa? Berarti sama kan, ditambah 8 lagi gitu kan. Nah, berarti sama dengan 14 ini kita tambah dengan 8 ya. Berarti dia sampai 22 gitu kan. Itu sampai 22. Nah, ini dia kan. Itu alternatif berikutnya 14 sampai 22. Kalau kita hitung 9 juga panjang kelasnya nih ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pas 9. Nah, ini tinggal kita copy ya. Yang ini kita copy, kalau di Excel kan begitu. Berarti sini nanti 23 sampai begitu toh. 31 gitu ya. Nah, ini kita copy ke bawah. Copy gitu kan. Sini. Ini. Nah, ini yang paling ideal. Jadi kita sepakati pakai yang ini, yang alternatif kedua ini. Kenapa, Pak? Karena ini jarak dari limit bawah kelas interval kelas pertama terhadap data terkecil kita itu 2, 14 ke 16. Mengerti ya? Sementara jarak limit atas kelas interval terakhir kita ya, kelas ke-7 itu terhadap data terbesar juga 2, 76 dengan 74. Mengerti di sana? Bisa dipahami kan? Halo? Bisa ya? Kita ini mengikuti petunjuk poin keempat tadi maksudnya, supaya kelas interval kita itu ideal, itu maksudnya ya, supaya itu ideal gitu ini. Ya, ideal. Jadi kita pakai ini. Jelas sampai sini dulu? Jelas, Pak. Oke, selanjutnya kita akan mengisi, sebelum melengkapi, nanti harus dilengkapi juga ini ya. Kita mengisi frekuensinya. Maksudnya dari data itu tadi, nilai yang ada terletak antara 14 sampai 22 ada berapa gitu kan? Yang ini tadi ini. Nah, ini. Nah, ini kita akan hitung frekuensinya dengan cara turus, karena nomor 5 kita sudah kelar ini, sudah kita menyusun interval kelas tadi itu, dapat kita yang ini ya, yang poin kedua ini. Jadi oke. Berarti ini saya kopikan aja, paste ya. Oke, jadi kita sepakat kita pakai yang ini 14 sampai 22 ya. Nah, jadi ini sekarang. Nah, sekarang kita akan mengisi frekuensinya ya. F-nya atau FI, biasanya disebut FI ya. Frekuensi absolut. Gitu kan? Ini kita mempergunakan cara turus ya. Apa sih turus itu? Turus itu kayak apa ya? Kayak kita menyusun apa nih? Menghitung ya, kalau lagi ini nih menghitung
kayak menghitung kalau di pilkada ke apa itu ya. Nah, itu kita hitung pakai garis-garis satu gitu kan. Nah, gitu. Nah, oke. Interval kelasnya tadi itu. Nah, sekarang kita menghitung setiap kelas interval itu berapa frekuensinya di sini, gitu tak? Nah, maka kita menghitung dengan cara turus, gitu. Maka kita ambil nih data ini tadi ya, kita ambil data itu, kita ambil datanya saja ini kita mau hitung nih, gitu. Oke. Oke. Ya, ini data mentah kita sekarang. Nah, tinggal kita mau hitung frekuensinya, gitu kan? Nah, caranya boleh mempergunakan turus. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini. Jadi kita mulai dari 48 ini ya. Nanti kita kasih garis di sini ya. Gitu. Jadi kita hitung, kita cek 48 ini dia masuknya di dalam interkelas ini di mana? 48 ini, itu dulu. Yang 41 sampai 49, Pak. Gitu. Berarti dicoret sini 1. 41 sampai 49. Ya, gitu toh. Nah, bikin di situ 1, gitu maksudnya kan. Nah, berarti ini dicoret nih 48 sudah. Sekarang 32 di mana gitu? Garis keempat. Di 32 sampai 40. Bikin di sini 1, coret nih. 46. 41 sampai 49. Ya, coret di sini. Tuh, coret nih. 27. 23 sampai 31. 23 sampai 31. Ya, itu kan kayak hitung pilkada toh. Nah, ini 43. 41 sampai 49. 41 sampai 49. Oke, gitu ya. Coret 43-nya. 46. 41 sampai 49. 41 sampai 49. Oke, bikin lagi sini, coret dia. 25. 23 sampai 31. 23 Oke, sampai 23 31. sampai 31. Coret nih 25. 41. 41 sampai 41 49. 49. Oke, 1 genggam 5 ya. Gitu. 40. 32 sampai 40 ya. Oke. Jadi Iya. 58. 50 sampai 50 58. sampai Ini 58. 1. Coret nih. 16. 14 sampai 14 sampai 22. 36. 32 sampai 40. 32 sampai 40. Coret nih 36 ya. 21. 14 sampai 22 ya. Oke, coret nih. 42. 41 sampai 49. Ya, gitu ya. Coret nih. 47. 41 sampai 49. Oke, tambah lagi di sini. 55. 50 sampai Oke, 58. gitu kan. 60. 59 sampai 59 sampai 6 tuh. 67 ya. Wah, baterai ini ya. Aduh. Oke, ini tadi 60 ini ya 59 sampai 67 ya. 67. 58. 50 sampai 5 deh. 8. 46. 41 sampai 49 ya. 44. 41 sampai 49. 63. 59 sampai 6 tuh 67. 66. 59 sampai Ya, 67. 59 sampai 67 ya. Ya. 28, 23 sampai 31. Ya. 56. 50 sampai 58. Iya, 50 sampai 58 ya. 50. 50 sampai 58. Toh, 21. 14 sampai 22. 22 toh. 56. 50 sampai 58. 56 ya. 55. 50 sampai 58. Ya, 50 sampai 58. 25. 25, 23 sampai 31. 31. Coret dia. 74.
68 sampai 76 ya. 43 41 sampai 49. 37 32 sampai 32 sampai 40. ya. 51 58. ya, oke, sini ya. 53 50 sampai 8. oke. 39 32 sampai 40. ya. Habis. Udah. Ya kan? Ini turusnya, yang dimaksud dengan turus itu ini ya. Ini turusnya. Nah, tinggal kita menghitung turus itu. Nah, berapa? 3, 3. Oke, 3. Berapa? 4, 4. Berapa? 5, 5. Berapa? 10, 10. Berapa? 9, 9. Gitu. 3. Caleg berikutnya berapa? 3. 3. Caleg berikutnya 1. Satu. Gitu ya. Ini berarti data ini ada 3 data itu yang terletak di 14 sampai 22. Itu artinya ini, mengerti ya? Nah, ada 4 yang terletak dari 23 sampai 31. Ada 5 antara 32 sampai 40. Nah, kalau dihitung ini mesti 35. Kalau salah, oh berarti ada yang salah. Kalau dijumlah ini ya. Nah, berarti kita jumlahkan. Pasca itu 35 sama. Oke. Kita jumlahkan ini ya. Itu jumlahnya berapa? 35. Jelas ya? Nah, itu caranya membuat tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah standar ini tadi. Gitu. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? bisa Pak. Ya, nanti kalau ada data mentah seperti ini, kamu disuruh susunlah tabel distribusi frekuensi dari data mentah itu, maka pakai itu langkah-langkah tadi, yang ini. Ya toh? Ini langkah-langkah ini. Jelas ya? Oke, jadi sekarang sudah bisa saya hapus ini ya, turus ini ya. Yang penting sudah tahu kan caranya toh? Oke. Iya, Pak. Oke, berarti kita sudah ketemu dia. Jadi ini saya delete, turus selesai. Nah, ini ya. Ini juga saya delete. Nah, ini. Jadi kita sudah memiliki kelas, interval kelas dan frekuensinya, gitu kan? Ini. Nah, selanjutnya kita akan lengkapi ini tabel distribusi frekuensi ini ya. Yang berikut namanya di sini batas-batas ya. Batas atau batas kelas ya. Kelas. Oke, batas kelas itu dapat dari mana? Ini mesti di merger ya. Oke. Nah, dapat dari mana? Batas kelas itu tergantung data mentah kita. Jadi batas bawah ya, batas kelas itu ada 2 juga. Batas bawah itu adalah limit bawah dikurang ketelitian data. Batas atas itu limit atas ya ditambah ketelitian data, gitu rumusnya ya, atau caranya gitu ya. Jadi batas nanti saya hapus ya, batas atas adalah limit, batas bawah dulu ya, batas bawah ya, bawah itu limit bawah kurang ketelitian data. Sementara batas atas itu sama dengan ya limit atas ditambah ketelitian data,
ketelitian data. Gitu ya rumusnya. Itu. Nah, apa itu ketelitian data? Ya toh? Apa itu ketelitian data? Ketelitian data itu tergantung dari data mentahnya. Ya. Ups, pada batas atasnya tadi kok hilang ya. Batas atas ya. Oke. Batas atas itu limit atas ya, ditambah ya. Nah, itu. Nah, apa itu ketelitian data? Ketelitian data tergantung dari data mentahnya. Kalau data mentah kita itu bilangan bulat, ini bilangan bulat ya. Data mentah kita tadi bilangan bulat toh. Ini. Nah, ini bilangan bulat toh. 48, 32 kan bilangan bulat ya. Nah, kalau data mentahnya itu bilangan bulat, maka ketelitian datanya itu adalah 0,5 ya, gitu. Jadi kalau bilangan bulat bilbul, nah, ketelitian datanya itu 0,5 ya. Kalau satu digit atau satu di belakang koma maksudnya ya, di digit ya. Dia ketelitian datanya itu 0,05 gitu ya. 0,05 gitu. Ya. Kalau 2 digit misalnya data meta kita itu 2 desimal itu maksudnya ya. Maka ketelitian datanya itu 0,005 gitu. Dan seterusnya tergantung data mentahnya gitu ya. Kalau ini data mentah, nah, ini yang dimaksud dengan ketelitian data gitu ya. Nah, jadi batas kelasnya kita tentukan sekarang berdasarkan aturan ini. Berarti batas bawah ini karena bilangan bulat berarti 14 dikurang 0,5 gitu toh. Iya kan? Oke, berarti saya bikin 14 dikurang 0,5. Ya, 13,5 batas bawahnya. Batas atasnya berarti yang mana? 22 ini toh ditambah 0,5. Berarti 22,5 gitu kan? Ini. Jelas ya sini ya? Nah, ini kita copy. Nah, ini dia. Nah, ini batas-batas kelasnya ya. Nah, jadi batas bawah dari kelas interval pertama itu kalau limit bawahnya 14, batas bawahnya itu 13,5. Kalau limit atasnya 22, batas atasnya 22,5. Begitu untuk yang lain. Misalnya 50, batas bawahnya yang 49,5, batas atasnya 58,5. Gitu ya. Ngerti sampai sini dulu? Bisa ya? Bisa, Halo? mengerti. Oke, kita lengkapi lagi dengan yang namanya adalah sekarang nilai tengah ya, atau biasa disebut dengan XI. Apa itu nilai tengah atau XI itu? Dia adalah mewakili atau nilai yang mewakili kelas ini. Jadi yang 3 ini kan, contohnya yang 3 ini kan kita tidak tahu nih berapa sih nilainya. Apakah 14, apakah 22. Walaupun tadi di data mentah kita tahu oh berarti yang 3 itu ini nih, yang 16, 21 dan 21 yang ini. Betul ya? Ada 3 itu toh. Nah, itu. Tapi kan di dalam perhitungan nanti kita tidak memakai lagi angka-angka ini gitu ya. Yang 3 yang dimaksud dalam frekuensi tadi kan ini, si 16 ini, si 21 yang ini dan 21 yang ini. Ngerti ya? Yang ada di ini 14 sampai 22. Nah, tapi kan di dalam tabel distribusi frekuensi kita tidak tahu lagi ini angka-angka ini, maka kita
buatkan nilai untuk mereka, ya toh. Nah, jadi yang 3 ini kita pukul rata nilainya, mesti nilai tengah dari ini 14 sampai 22. Maka nilai tengah itu ya, di sini rumusnya nilai tengah ya itu didapat dari ya limit bawah buka kurung ya. Tuh, limit bawah tambah limit atas ya. Limit atas tutup kurung dibagi 2. Itu rumusnya ya, dibagi 2. Itu. Oke ya, jelas ya? Oke, jadi tinggal kita lengkapi dia di sana. Oke, berarti ini dapat dari mana? Sama dengan toh si 14 ini saya bikin buka kurung dulu, si 14 ini ditambah dengan si 22 ini tutup kurung ya, dibagi 2. Oh, 18. Oh, nilai tengah dari kelas interval pertama 18. Di sini berarti 23 tambah 31 dibagi 2. Di sini berarti 32 tambah 40 dibagi 2 di sini. Gitu selanjutnya ya. Nah, karena kita bekerja dengan Excel, tinggal kita copy ini. Oke, nah itu dia yang disebut dengan nilai tengah dari kelas interval itu ya. Ini dia, ini berarti kelas interval pertama nilai tengahnya 18, kedua nilai tengahnya 27 gitu ya. Sampai sini bisa ya, nilai tengah. Selanjutnya ya, ada lagi namanya frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif dalam bentuk persentase ya. Frekuensi relatif atau persentase ya. Nah, jadi rumusnya bagaimana? Frekuensi relatif itu didapat dari frekuensi absolut dibagi jumlah seluruh frekuensi absolut itu dikali 100. Ya ini, jadi frekuensi relatif itu saya bikin dulu sini ya. Nah, didapat dari ya frekuensi kelas KI ya, atau frekuensi interval kelas keberapa, pertama sampai ke-7 kita punya I di sini 7 ya, dibagi jumlah seluruh frekuensi, berarti total dari seluruh data kita yaitu 35 dikali 100. Itu namanya. Jadi dia dalam bentuk persentase, dikasih 100 kali 100. Nah, itu frekuensi relatif namanya, gitu ya. Nah, berarti bisa kita isi sekarang ini frekuensi relatif itu. Di sini berarti kita dapat dari mana ini? Dapat dari toh buka kurung ya. Nah, buka kurung nih. Oke. Nah, ini berarti frekuensi kelas pertama absolutnya 3 ini. Si 3 itu kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensi itu ini 35. Toh tutup kurung ya. Tutup kurung kita kali dengan berapa? Kali dengan 100 ini ya. Oke, dapatnya 8,5714. Kita bikin 2 desimal aja ya. Berarti 8,57. Artinya si 3 ini hanya 8,57% dari 35. Ngerti ya? Gitu. Jadi sudah dalam persentase. Makanya dalam distribusi itu, frekuensi itu kita sudah banyak bercerita banyak, sudah bisa bercerita banyak maksudnya. Nah, selanjutnya yang ini berarti sama di sini, berarti 4 ini dibagi 35 kali 100 diisi di sini. Ya toh, nah, ini tinggal kita copy saja, tapi kita hati-hati mengopi ini ya, kalau mengopi ini karena ada angka yang tetap yaitu 35. Maka di sini kita ini sekalian saya belajar mengajarkan kalian cara hitung di Excel nih ya. Nah, sekaligus matematika dari aplikasi Excel gitu ya, bagus juga ya. Berarti ini mesti ditutup dengan tanda dolar ya, dolar. Oke. Ini juga ditutup dengan tanda supaya dia tetap ketika kita copy dia tidak berpindah ke bawahnya, gitu maksudnya ya. Nah, jadi kita copy nih, copy ya. Nah, ini frekuensi relatif namanya. Nah, kalau kita lihat rumus yang ini, perhatikan. Nah, ini toh 4 ini dibagi 35 dikali 100, dapatnya itu. Yang ini tetap kan ke 35 ini, tapi ini pindah ke 5 sekarang, 5 bagi 35 kali 100. Yang ini
Nah, sama ya. Oke, pindah ke 10 dia, tapi ini tetap di 35 kan. Nah, gitu. Yang ini 9 dibagi 35 kali 100. Yang ini oke, berarti 3 ya, bagi 35 kali 100 akan sama dengan ini, sama-sama 3. Ini berarti ini ya, yang ini dapat dari ini 1 dibagi 35 kali 100. Gitu kan? Nah, itu namanya frekuensi relatif. Jelas sampai sini? Halo? Bisa ya? Jadi kalau kita jumlahkan ini harus 100% ya. Jadi bisa kita buatkan rumus jumlah di sana ya. Kita coba jumlahkan nih frekuensi relatif kita itu betul benar nggak nih 100%? Pasti ini. Ya, itu ya. Tutup kurung. Ya, 100% ya. Karena apa? Memang karena di sini kan jumlah dari seluruhnya berarti 35 kan? 35 bagi 35 kan? Kali 100 ya 100 ya. 1 kali 100 gitu kan? Bisa ini frekuensi relatif? Bisa ya? Bisa Pak. Oke, biar kita lanjut, tinggal 2 kolom lagi. Ini lengkap sudah tabel kita ya. Lengkap, saya hapus ini ya. Ini ya. Yang berikut adalah frekuensi kumulatif. Nanti habis ini sudah lengkap ini distribusi frekuensi ini, tinggal menggambarkan grafiknya nanti pertemuan berikut. Nah, jadi tinggal frekuensi kumulatif. Kumulatif itu ada 2. Pertama, frekuensi kumulatif kurang dari dan negatif ya, dan frekuensi kumulatifnya, frekuensi kumulatif FK dari lebih dari ya. Nah, ini ada 2. Apa sih artinya, Pak? Nah, ini nanti apa ya, kita gunakan dalam membuat OGIF ya. Jadi grafiknya nanti berupa OGIF pertemuan berikut. Nah, kalau disebut kurang dari, pertanyaannya begini, ada berapa banyak data yang kurang dari 22,5, yang kurang dari batas atas. Beda kalau frekuensi kumulatif lebih dari, berarti pertanyaannya dibalik. Ada berapa data yang lebih dari 13,5? Gitu ya. Nah, sekarang ini dulu. Ada berapa banyak data yang kurang dari 22,5? Dari data yang ada, data mentah kita itu. Berapa? Loh. Berapa nih? Ada berapa banyak data yang kurang dari 22,5? 3 toh. Karena 3 ini kan 14 sampai 22, berarti 3 nih. Ini kan? Di sini pertanyaannya muncul, ada berapa banyak data yang kurang dari 31,5? Ada berapa? 4. Yang 3 ini mesti ditambahkan ini. 4 tambah 3, ngerti ya? Ada 7 ya kan? Yang di bawah dari, yang lebih kecil dari 31,5 itu ini, dari 14 sampai 31 kan? Ngerti ya? Nah, ditambahkan dia, berarti mudah dirumuskannya. Berarti kita tambahkan ini, si 3 ini kita tambah dengan si 4 ini. Enter 7. Ya, berarti banyak data yang kurang dari 31,5 ada 7. Yang mana-mana itu? Yang ini, si 3 ini dan si 4 ini, ya toh? Nah, di sini juga begitu. Nah, ini tinggal kita copy. Ah, gini kan. Jadi kalau 12 ini artinya apa, Pak? Ini yang kurang dari 40,5. Berarti yang mana itu? 5 tambah 4 tambah 3. Yang 22 ini artinya mana, Pak? Yang kurang dari 49,5. Berarti 10 tambah 5 tambah 4 tambah 3, gitu kan? 31 ini artinya sama. Yang 35 artinya sama. Yang kurang dari 76,5. Yang kurang dari 76,5 ya semuanya. Ngerti ya? Karena data kita tadi data terbesar berapa? Oh, 74 toh. Nah, berarti 74 sampai ke 16 itu semua kurang dari 76,5. Mengerti ya? Itu namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita balik sekarang, namanya frekuensi kumulatif lebih dari. Pertanyaannya muncul, ada berapa banyak data yang lebih dari 13,5? Iya toh? Ada berapa banyak? Yang lebih besar dari 13,5 di data-data mentah kita itu berapa banyak? Semuanya kan 35. Karena paling rendah kita punya data 16 toh. Berarti di sini 35. Semua data itu
dia lebih dari 13,5. Nah, selanjutnya ini ada berapa banyak data yang lebih dari gitu, ini 22,5. Berarti tinggal dikurang, yang ini enggak, yang 3 ini enggak. Jadi tinggal dikurang ini, ya. Berarti si 35 ini kita kurang dengan 3, ya toh. Nah, yang lebih dari 22,5, yang 3 ini enggak termasuk, kurang. Oh, ada 32. Ya toh? Nah, yang ini yang lebih dari 31,5 berarti tinggal dikurang. Ya toh, si 32 ini kurang 7. Ya, karena ada 7 yang di bawahnya yang ditanya lebih. Nah, berarti ini tinggal copy. Nah, ini datanya. Jadi kalau misalnya kita cek angka 1 ini artinya apa? Ada pertanyaannya kan ada berapa banyak data yang ya lebih dari batas bawah, lebih dari 67,5, hanya 1, yaitu mana yang 74 tadi. Nah, ini selesai. Kita punya tabel distribusi frekuensi ini. Kelar ini, sudah selesai ini. Tinggal masuk dalam grafik yang namanya nanti histogram, grafik batang dari distribusi frekuensi. Selanjutnya nanti ada namanya adalah OGIF ya, grafik garis ya, dan nanti ada namanya apa? Oke, saya coba buat begini ya. Itu dan apa ya? OGIF dan OGIF itu nanti merupakan grafik dari kumulatif itu ya. Dan saya ulang ya, kalau histogram itu adalah grafik ini namanya ya. Grafik histogram itu grafik batang frekuensi absolutnya ya. OGIF itu grafik garisnya, frekuensi absolutnya, nanti bukan OGIF ya, poligon ya. Nanti OGIF itu grafik dari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ini. Gitu ya. Itu selesai, kita punya tabel distribusi frekuensi. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tahu cukup jelas saya kira ya. Ya, nanti ini saya rekam ya. Nanti bisa diulang lah ya, bisa diulang-ulang. Mana tahu masih kurang jelas selama pertemuan ini. Nanti kita bisa ulang-ulang ya dengan memutar rekamannya. Mudah-mudahan agar bisa mengulang itu kalian malah bisa lebih memahami ya bagaimana caranya kita membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah ini Neneng, jadi tabel distribusi frekuensi kita lengkap ya, ini ya. Jadi data mentah tadi ini ya, yang ini tadi ini, nah kita sudah bikin susun dia lengkap dalam tabel distribusi frekuensi yang lengkap dengan interval kelasnya, frekuensinya, batas kelasnya, nilai tengahnya, frekuensi relatifnya, frekuensi kumulatif kurang darinya, dan frekuensi kumulatif lebih dari, gitu ya. Selesai, kita punya tugas dalam membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Tinggal nanti kita masuk di, ini kan masih sajian data berupa tabel, nanti kita akan sajikan data ini dalam bentuk grafik.